warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Ketika bertemu Ibu, maka kita juga akan bertemu lagi dengan pembelajaran IPS. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa, mulai. Ya, pada pertemuan kali ini, Ibu harap kalian sudah mengisi absen yang sudah Ibu kirim pada WA Group dan mempersiapkan alat tulis yang kalian butuhkan. Karena pada meeting ini, Ibu tidak menuliskan semuanya yang ada di meeting ini. Jadi Ibu harap kalian menulis apa yang kalian anggap penting pada penjelasan Ibu pada kali ini. Oke. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama agar siswa mampu memahami perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Dan tujuan yang kedua yaitu agar siswa mampu memahami pengaruh ilmu pengetahuan sosial dan perubahan keruangan. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, yang mana dari faktor alam ini ada 3 faktor. Yang pertama faktor iklim, yang kedua faktor geologi, dan yang ketiga yaitu faktor ketersediaan sumber daya alam. Oke, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari poin yang A yaitu faktor iklim, di mana di negara ASEAN ini iklim itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu iklim muson dan yang kedua yaitu iklim fisis. Dan adapun sebagian riwayat juga yang menyebutkan bahwa di ASEAN ini terdapat 3 iklim. Yang pertama iklim muson, yang kedua iklim fisis, dan yang ketiga iklim matahari. Tetapi Ibu hanya akan menjelaskan 2 iklim ini saja. Oke, sampai sini paham ya? Oke, dilanjutkan. Yang pertama yaitu iklim muson. Iklim muson terjadi karena adanya angin muson timur dan angin muson barat, yang mana dari kedua angin muson ini masing-masing akan menimbulkan musim kemarau dan musim penghujan. Oleh karena itu timbullah dinamakan iklim muson. Yang kedua yaitu iklim fisis. Iklim fisis ini iklim yang dipengaruhi karena keadaan fisik bumi. Keadaan fisik bumi itu apa contohnya? Nah, keadaan fisik bumi itu contohnya lautnya, keadaan lautnya bagaimana, keadaan daratannya bagaimana. Oke. Dan di negara ASEAN ini sering sekali terjadi perubahan iklim secara tiba-tiba. Oleh karena itu, di negara-negara ASEAN ini sering terjadi bencana alam klimatik. Jadi, apa sih bencana alam klimatik itu? Nah, bencana alam klimatik ini bencana alam yang disebabkan karena perubahan iklim. Oke, sebagai contoh begini. Ketika di Indonesia terjadi kebakaran hutan yang terjadi di daerah Sumatera, ASEAN menggalang kegiatannya seperti menjalin kerjasama antar negara untuk membantu Indonesia yang sedang terjadi musibah kebakaran. Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura memberikan bantuan seperti mengirimkan kapal pemadam kebakaran gitu ya. Dari kerjasama itulah terjalin interaksi antar negara. Kemudian yang kedua yaitu faktor geologi. Faktor geologi ini letak negara ASEAN berada di tumbukan antar lempeng. Tumbukan antar lempeng ini biasanya ditandai dengan adanya Gunung Merapi. Ya. Serangkaian Gunung Merapi yang ada di negara-negara ASEAN dinamakan dengan serangkaian Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Dari tumbukan lempeng ini terjadilah pergerakan lempeng yang bertumbukan. Dari pergerakan lempeng yang bertumbukan ini terjadilah bencana alam geologi. Dan bencana alam geologi biasanya itu dalam bentuk gempa bumi. Gempa bumi bisa disebabkan di dataran atau di laut. Gempa bumi yang terjadi di laut biasanya akan menyebabkan tsunami. Seperti ketika tahun 2006 Aceh itu sedang terjadi tsunami gitu. Oleh karena itu ASEAN juga melakukan kerjasama untuk menolong Aceh yang pada saat itu sedang terkena musibah tsunami.
Kemudian yang ketiga yaitu atau pada bagian C itu faktor ketersediaan sumber daya alam. Pada bagian yang C yaitu faktor ketersediaan sumber daya alam, yang mana sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Contohnya sumber daya alam yang hayati itu bagaimana? Dari tumbuhan, hasil laut seperti ikan, terumbu karang dan lain sebagainya. Oke, kemudian dari faktor ketersediaan sumber daya alam dari bagian yang non hayati. Contohnya apa sih bagian non hayati itu? Nah, contohnya barang tambang seperti emas, kobalt, besi, nikel, baja dan lain sebagainya. Sampai sini paham? Oke, silahkan. Ketika ada yang kalian bingungkan, silahkan tanyakan. Ibu akan menjelaskan ulang sedetail mungkin. Oke, ibu tunggu. Oke, tidak ada yang bertanya. Oke, ibu lanjutkan lagi. Nah, contohnya interaksi antar ruang yang terjadi karena faktor ketersediaan sumber daya alam ini contohnya begini. Di negara A. Di negara A ini tidak memiliki barang tambang, tidak memiliki, negara tersebut tidak memiliki barang tambang, sedangkan di negara B banyak memiliki barang tambang. Nah, interaksi yang terjadi yaitu negara B mengekspor barang tambang ke negara A, dan negara A ini mengubah barang tambang menjadi kebutuhan pokok dan mendistribusikannya ke negara B. Nah, dari kegiatan dua negara ini, maka terjadilah interaksi antara satu negara dengan negara yang lain karena faktor ketersediaan sumber daya alam. Dilanjutkan pada materi berikutnya tentang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang, yang mana di sini terbagi menjadi dua, yaitu teknologi transportasi dan yang kedua yaitu teknologi komunikasi. Seperti biasa, ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu teknologi transportasi. Dengan adanya teknologi transportasi mendorong adanya perkembangan teknologi transportasi. Adanya perkembangan teknologi transportasi itu yang seperti apa? Contohnya seperti apa? Contohnya begini, adanya transportasi modern, yang mana transportasi modern itu membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan adanya perkembangan teknologi transportasi, otomatis terjadilah perubahan tatanan kehidupan yang mengubah wilayah suatu negara. Misalnya begini, dalam suatu wilayah, tanah, lahan yang seharusnya dibuat untuk perumahan malah dibuat untuk perluasan bandara, gitu ya contohnya. Kemudian langsung pada bagian B, yaitu teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi mendorong adanya alternatif cara untuk saling berinteraksi. Alternatif cara untuk saling berinteraksi. Zaman sekarang itu sudah mudah berinteraksi. Kita di sini, teman kita yang kita ajak interaksi ada di Jakarta, bisa melalui WA group, bisa melalui video call gitu ya. Nah, kemudian dari teknologi komunikasi ini memungkinkan informasi dapat mudah menyebar secara cepat. Contohnya internet. Di dalam internet kita mudah mendapatkan informasi terupdate yang baru saja dikeluarkan, informasi apa saja di seluruh dunia ini dapat kita ketahui. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kekurangan dari adanya teknologi komunikasi ini. Kerugiannya begini, mengurangi intensitas interaksi antar manusia secara langsung, karena manusia itu secara tidak langsung sudah disibukkan dengan gadgetnya, sehingga mengurangi interaksi langsung antara kita dengan orang lain. Nah, contohnya seperti itu ya. Oke. Dari penjelasan yang ibu jelaskan, ada yang ditanyakan? Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, ibu akhiri pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas kurang-kurangnya. Ibu pastikan kalian sudah mencatat apa yang ibu jelaskan yang menurut kalian penting, dan setelah pembelajaran selesai silahkan kalian isi
evaluasi pembelajaran yang sudah Ibu kirim linknya pada WA Group. Evaluasi berupa soal dalam Google Format ya. Ya, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.